Halo semua, perkenalkan nama saya Devlin Plondou dengan NIM 1907010087. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyakit filariasis. Baik, kita akan masuk ke definisi dari penyakit filariasis. Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigerès. Baik, selanjutnya ada etiologi dan karakteristik agent. Untuk host pest-nya itu sendiri adalah manusia, di mana manusia yang mengandung parasit selalu menjadi sumber infeksi bagi orang lain yang lebih rentan. Biasanya pada pendatang baru yang baru pindah ke daerah endemis lebih rentan untuk terinfeksi filariasis dan lebih menderita daripada penduduk asli. Berikutnya ada host pest reservoir. Tipe B. malai dapat hidup pada hewan yang merupakan sumber infeksi untuk manusia. Hewan yang sering ditemukan mengandung infeksi adalah kucing dan kera, terutama jenis presbytis, meskipun hewan lain juga mungkin terinfeksi oleh tipe malai ini. Berikutnya ada vektor, di mana banyak spesies nyamuk yang ditemukan sebagai vektor filariasis tergantung pada jenis cacing filariasis. Vektor filariasis antara lain Anopheles cholinensis, Anopheles punctuclatus, dan Culex anulirostis. Berikutnya untuk agent, untuk filariasis disebabkan oleh cacing filaria pada manusia, yaitu jenis Loa loa, Mansonella azardi, B. malai, dan W. bancronfiti. Berikutnya ada tanda dan gejala filariasis. Untuk gejala biasanya tampak setelah 3 bulan infeksi, namun untuk masa tunasnya berlangsung selama 8-12 bulan. Pada fase akut terjadi radang pada saluran getah bening, sedangkan pada fase kronis terjadi obstruksi. Baik, berikutnya ada faktor resiko filariasis. Untuk yang pertama, faktor resiko pada host atau manusia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama umur, di mana filariasis menyerang pada semua kelompok umur. Yang kedua, jenis kelamin. Semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria, di mana insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya laki-laki sering terpapar vektor penyakit karena pekerjaannya. Yang ketiga ada ras. Penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filariasis mempunyai resiko tinggi untuk terinfeksi filariasis dibanding dengan penduduk asli. Berikutnya juga ada imunitas. Nah, orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak terbentuk imunitas di dalam tubuh terhadap filaria, sehingga demikian juga orang yang tinggal di luar endemis. Untuk faktor berikutnya yaitu faktor risiko host pada nyamuk. Nyamuk termasuk serangga yang melangsungkan siklus hidup di air. Nah, kelangsungan hidup nyamuk akan terputus apabila tidak ada air. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kepadatan nyamuk dan vektor sangat penting untuk mengetahui musim penularan dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai keberhasilan dari program pemberantasan vektor. Baik, selanjutnya ada faktor risiko lingkungan atau environment, sangat berpengaruh terhadap distribusi kasus filariasis dan mata rantai penularannya, di mana terdapat beberapa lingkungan seperti lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial. Baik, selanjutnya ada rantai penularan filariasis. Nah, filariasis ditularkan oleh nyamuk. Saat ini di Indonesia telah teridentifikasi sebanyak 23 spesies nyamuk dari 5 genus yang berbeda yang menjadi vektor dari filariasis, yaitu Mansonia, Anopheles, Culex, Aedes, dan Armigerès, di mana cacing-cacing kecil yang dihisap oleh gigitan nyamuk pada malam hari. Sesudah 7-21 hari, nyamuk akan menyemprotkan cacing kecil ke dalam darah orang lain ketika menggigit orang tersebut, di mana nyamuk-nyamuk tersebut akan menggigit pada malam hari, biasanya antara jam 10 sampai jam 2 pagi. Penularan juga dapat terjadi apabila terdapat 5 unsur, yaitu sumber penularan, manusia maupun hewan, parasit, vektor, manusia yang rentan, lingkungan seperti lingkungan fisik, biologi, dan sosial budaya.
Berikutnya ada data epidemiologi. Untuk penyebaran penyakit Wucheria bancrofti endemis di beberapa daerah seperti daerah dengan kelembapan tinggi yang termaksud Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Kepulauan Pasifik. Sedangkan untuk B. malaria endemis di daerah pedesaan India, Asia Tenggara, daerah pantai utara Cina, daerah Korea Selatan. Dan untuk B. timori, keberadaannya di antara desa di Kepulauan Timor, Flores, Alor, Rote, dan di Indonesia bagian tenggara lainnya. Berikutnya yang kedua ada sebaran kasus di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2000, tercatat sebanyak 1.533 desa yang tersebar di 231 kabupaten dan 26 provinsi dengan jumlah kasus kronis sebanyak 6.233 orang, di mana 3 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yaitu sebanyak 2.359 orang, di NTT sebanyak 1.730 orang, dan di Papua yaitu sebanyak 1.158 orang. Terakhir untuk angka insiden. Nah, Indonesia menjadi negara dengan penderita filariasis terbesar kedua di dunia setelah India. Kedua negara ini telah melakukan eliminasi sejak tahun 2000 dan Indonesia sejak tahun 2002. Namun hasilnya belum optimal. Selanjutnya ada siklus hidup pada nyamuk dan transmisi ke manusia. Awalnya parasit ini memendek dan bentuknya hanya menyerupai sosis pada stadium pertama. Dalam waktu 1 minggu larva ini akan bertukar kulit dan tumbuh menjadi lebih gemuk dan panjang dan akan disebut sebagai larva stadium 2. Kemudian larva ini akan bertumbuh lagi semakin panjang namun kurus dan disebut dengan larva stadium 3. Nah, larva stadium 3 ini merupakan bentuk yang infektif. Selanjutnya larva stadium 3 akan berkembang menjadi larva stadium 4 dan stadium 5 saat bermigrasi menuju saluran limfe. Dan berkembang menjadi cacing dewasa di saluran limfe. Nah, cacing dewasa dapat hidup selama 4-6 tahun. Baik, berikutnya ada klasifikasi dari filariasis, yaitu yang pertama filariasis limfatik yang disebabkan oleh B. malayi, B. timori, dan W. bancrofti, di mana gejala yang timbul seperti penebalan kulit dan jaringan-jaringan di bawahnya. Yang kedua, ada filariasis subkutan atau bawah jaringan kulit, disebabkan oleh loa-loa atau cacing mata Afrika, cacing mata Guinea. Mereka akan memenuhi lapisan lemak yang ada di bawah lapisan kulit. Yang ketiga, ada filariasis rongga serosa yang disebabkan oleh Manzonella ozardi dan Manzonella perstans yang menghuni dalam rongga perut. Nah, berikutnya ada diagnosis filariasis. Nah, diagnosis pasti ditegakkan dengan ditemukannya mikrofilaria di dalam darah tepi, kiluria, eksudat, variasis limfe, cairan limfe, dan cairan hidrokel, atau ditemukannya cacing dewasa pada saat biopsi kelenjar limfe atau pada saat penyinaran didapatkan cacing yang sedang mengadakan klasifikasi. Nah, selanjutnya ada patogenesis dari filariasis. Nah, perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terhadap parasit, seringnya mendapat gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk ke dalam tubuh oleh karena adanya infeksi sekunder dari bakteri ataupun jamur. Nah, pada fase lanjut terjadi kerusakan saluran dan saluran kelenjar, kerusakan katup saluran limfe, termasuk juga kerusakan saluran limfe kecil yang terdapat di kulit. Terdapat beberapa upaya-upaya untuk pengendalian filariasis, yaitu yang pertama seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor nyamuk, lakukan pengobatan bila sakit, mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif dengan nyamuk dengan menggunakan umpan manusia. Selanjutnya untuk pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan rumah termasuk pemasangan kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan dari nyamuk. Dan yang terakhir ada penata laksanaan filariasis dengan perawatannya, yaitu perawatan terhadap penderita filariasis dapat dilakukan dengan cara seperti istirahat di tempat, pindah ke daerah yang dingin akan mengurangi serangan yang akut, antibiotik dapat diberikan untuk infeksi sekunder dan asbes, serta yang terakhir pengikatan di daerah pembendungan atau mengurangi endema.
Sekian pembahasan mengenai filariasis pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengejaan, saya mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.